berhamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Good News Family yang sudah berderet ada di Good News. Udah panjang listnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, waktu kita panjang kok, 1,5 jam loh, bisa buat jawab-jawab pertanyaan Anda. Dan yang pertanyaannya kayak cerita panjang-panjang nggak apa-apa, saya sabar kok buat bacain. Alah, denger. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom ada beliau Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan Anda. Saya sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Bu. Bentar. Oke. Sambil nunggu terkonek kembali. Iya. Pagi, Bu. Ya, Apa kabar, Ibu? halo. Kabarnya luar biasa nih, Rum. Iya, puji Tuhan. Sehatin ya, Bu. Sehat kuat, alhamdulillah. Sehat. Iya loh. Em, Ah, seger itu sehat loh. heeh. Kita bangun pagi dengan semangat baru gitu ya. Tadi sempat sih Ringro bagikan sesuatu gitu ya bahwa ngelihat itu kan orang seringkali kutip gitu ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi cuma sampai selesai di situ. Padahal sebetulnya ada semangat yang patah keringkan tulang. Orang kalau udah kehilangan semangat Yes. tuh kayak yang udah nggak mau ngapa-ngapain gitu kan itu juga salah satu berkat Tuhan ya Bu, semangat itu. Iya, semangat tuh berkat dari Tuhan. Kadang Mm-mm. kita bisa bangun pagi, enggak semangat kan bahaya, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Mau Betul buka betul. mata itu. Tapi semangat yang patah itu benar mengeringan tulang. Nah, jadi yuk buat Anda gitu ya. Mungkin apapun hari ini sedang kehilangan semangat. Nah, mungkin kehadiran kami bisa menyemangati kembali. Cie. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Good News gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini ada yang sudah dari tadi malam itu udah ada yang kirim pertanyaan. Terus ada yang bahkan ini kelewatan dari 2 minggu yang lalu karena masuknya ke SMS minggu hari gitu ya. Ternyata kelewatan ya ampun kasihan. Terima maafkan ya saya. Dimaafkan. Oke, ini Bu, untuk saber hamenja, wes, ini ditulis besar nih. Terima kasih ya yang sudah kirimkan pertanyaan ini. Di dalam Matius 12 ayat 31 dan ayat 42, di situ dikatakan gini, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Lalu ini kayaknya ayat 42 lanjutannya nih. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pertanyaannya, yang dimaksud menghujat Roh Kudus itu apa atau yang bagaimana? Lalu yang dimaksud Ratu dari Selatan itu siapa ya, Bu? Karena kalau di Indonesia itu kan ada mitos, mitos itu apa ya? Nyai Loro Kidul. Nah, betul. Orang menyebutnya Ratu dari Selatan. Nah, ini menjadi pertanyaan. Gitu, Ya, Bu. menghujat Roh Kudus itu gini. Kan sekarang yang ada di bumi ini kan Roh Kudus toh. Roh Ya. Kudus itu diberikan kepada Bapa menyertai kita itu untuk menjadi penolong. Tapi sekarang kalau Roh Kudus sudah ngasih tahu dan memperingatkan kita, tapi kita terus sengaja berbuat dosa. Ya nggak ada lagi dosa yang bisa diampuni karena kita melakukannya dengan kesengajaan. Oh, Nangkep ya? iya, iya, Kalau iya. nggak ada Roh Kudus kan, misalnya contoh nih, saya lagi ngomong sama teman-teman saya tentang AI, tentang Lexit, tentang metaverse, tentang apa namanya ChatGPT gitu kan. Oh, Hmm. teman-teman bilang gini, kamu tahu dari mana, gitu kan? Kamu tahu dari mana? Siapa yang ngasih tahu kamu? Itu di situ saya kepancing. Saya bilang gini,
dengerin ya. Yang buta itu mataku loh. Tapi apa namanya? Aku nggak bebal loh. Telingaku nggak budek loh. Tangan kakiku masih jalan. Masih kerja. Kalian tahu nggak? Kalau aku ini belajar loh. Aku ikut seminar loh. Aku bla 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 bla. Tiba-tiba Roh Kudus tuh bicara begini di hati saya. Sombong. Ya kan? Begitu Roh Kudus bilang sombong. Saya gini, nggak sombong loh ya. Malah saya ngomong sama teman-teman saya gini, nggak sombong loh ya. Ketika saya ngomong nggak sombong loh ya, ada teman saya satu tuh memang yang nakal. Sombong. Dia bilang tuh, sombong. Oh iya bener, aku ini sombong. Kenapa saya sadar? Karena saya mungkin nggak sombong dengan kekayaan, tapi saya sombong bahwa saya merasa punya pengertian lebih dari pengetahuan dan pengertian lebih dari mereka semua. Yang kedua, saya sombong karena saya nggak mau dianggap remeh, nggak tahu apa-apa. Itu sombong. Saya langsung Roh Kudus ampuni aku bertobat dalam nama Yesus. Sekarang kalau Roh Kudus ngasih tahu kita sombong, kita bablas, ya gimana? Pasti Tuhan nggak suka kan? Dan itu tidak ada dosa untuk mengampuni, untuk pengampunan lagi loh. Coba Ibrani 10. Ibrani 10 ayat yang ke-26 kali. Ibrani Lihat 10 ayat ke-26. 6 apa? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah ya sudah, hampir sama kan sebetulnya. Karena ketika itu kita dipimpin Roh Kudus, kalau sudah ngerti nih, ngerti kebenarannya, tapi kita tetap lakukan, apa kita itu nggak sombong? Sombong kan kalau saya ditegur begitu, kita tetap sengaja melakukannya, ya udah nggak ada lagi korban untuk mengampuni dosa kita. Itu. Oke. Nah kalau tadi, ya tadi kalau yang dibilang ratu dari selatan, kalau orang Indonesia taunya Nyai Loro Kidul. Padahal kalau yang dibilang ratu dari selatan yang ditulis di Alkitab itu kan ratu selatan yang pada zaman Salomo dia datang melihat hikmat Salomo ketika dia hanya mendengar, akhirnya dia datang membuktikan semuanya, bahkan dia terus memberikan banyak persembahan kepada Salomo. Ya kan? Ratu ini membuktikan, ratu ini melihat Tuhannya Salomo, tapi dia nggak percaya. Kalau nggak percaya tetap dihukum. Walaupun pengertiannya, walaupun kita ini sudah mendengar, melihat, menyaksikan, bahkan kita bisa membawa korban persembahan yang begitu banyak, tapi kalau kita tidak percaya, ya kita pasti akan dihukum kan? Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Nanti kalau lain kali ada tambahan, saya tambahkan. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya yang tadi bertanya tentang hal ini. Terima kasih ya sudah kirimkan pertanyaan dari semalam loh. Oke, ya mungkin mau tanya boleh silahkan di 081225225949 atau bisa di 081575800949 melalui WhatsApp, telepon juga bisa. WhatsApp call-nya bisa, WhatsApp text-nya bisa ya 081225225949 atau 081575800949. Oke, selanjutnya ya pertanyaan ini, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Dalam Ulangan 28 ayat 6 dikatakan diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Dan biasanya ini juga disampaikan sebagai doa berkat.
oleh pendeta. Ya, Apa artinya diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar ini, Bu? kemanapun kita pergi, Tuhan itu akan memberkati kita. Kita masuk ke rumah orang, keluar dari rumah orang, Tuhan memberkati. Kita keluar dari kota Semarang, masuk ke kota lain, kita diberkati. Kita masuk tahun baru, nih meninggalkan tahun yang lama, kita diberkati. Pengertiannya kemanapun kita pergi, Tuhan memberkati, karena memang berkat itu ada di atas kepala orang benar. Jadi orang yang penting tuh orangnya benar. Kalau orang benar itu bergerak berjalan kemanapun, kebajikan dan kemurahan belaka, kebajikan dan kemurahan Allah itu akan mengikuti dan mengejar langkah kita. Kemanapun kita pergi itu Tuhan akan memberkati kita. Kita masuk menawarkan dagangan ke perusahaan A, Tuhan berkati. Keluar dari perusahaan A, kita karena sales ya, masuk ke perusahaan B, ya diberkatin gitu. Pokoknya kemana-mana ya udah berkat yang mengejar kehidupan kita. Tapi ingat ya, itu bisa terjadi. Perhatikan ayat 1 dari Ulangan 28. Jikalau engkau mendengarkan, ya kan? Itu kuncinya di situ. Dengan mendengarkan dan dengan setia melakukan segala perintah itu. Yang disampaikannya kepadamu pada hari ini. Jadi kalau kita tiap hari itu mendengarkan firman Tuhan, dan kita ini melakukannya dengan setia, maka kemanapun kita pergi kita akan dikejar berkat. Amin. Yaitu pengertiannya seperti itu. Artinya ayat ini kembali gitu ya, tidak bisa terpisah karena ada syaratnya yang di atas gitu ya, Bu ya. Ya, ya. Ayat 1 itu kan. Maka Jika itu. engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lalu berkatnya Yaitu. selanjutnya Terus berkatnya bla 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 sampai ayat 6, ya kan? Jadi kadang pengertian banyak orang kan, oh ini karena sejak aku tinggal di rumah ini aku diberkati. Sampai rumahnya banjir-banjir hampir tenggelam pun nggak mau keluar, malah ditinggiin terus gitu. Yang memberkati itu, yang menyebabkan kita diberkati itu bukan rumah, yang bawa rezeki itu bukan rumah, tapi pribadi kita ini loh. Ya, jadi dengarkan setiap hari, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Memperhatikan dengan sangat suara firman Tuhan dan lakukan dengan setia. Wah, ini dahsyat. Ya, ya, ya. Dengarkan dengan baik gitu ya, lalu lakukan dengan setia. Ini kuncinya sebetulnya di situ. Dan dari awal kita sudah berkali-kali bisa bahas ini sebetulnya. Iya, makanya yang dikasih itu kuncinya dari awal ya sudah kuncinya duplek-duplek itu. Berapa hari yang lalu saya dicari seorang petani. Dia ketemu saya, dia bilang, Bu, saya mau ketemu sama ibu. Terus ketika dia bilang sama saya, Bu, saya minta dibimbing. Saya kepengen jadi seperti ibu. Kenapa? Kok bisa ibu iki manunggal ing Gusti? Kok ibu itu bisa menyatu dengan Tuhan? Kok ibu itu bisa dengar suara Tuhan? Kok ibu itu bisa begini, bisa berbuat begini kepada semua orang? Terus saya mulai, Bapak kalau mau baca, karena kan agamanya berbeda. Jadi saya bilang baca Tauratmu, ya. Buku kitab Taurat itu dibaca, direnungkan, diperkatakan. Terus saya ngasih contoh, saya baca buku pinterku ya Pak. Saya itu baca Alkitab. Kalau buku pinter saya, ini loh Taurat ini ada di sini, saya gitu kan. Terus saya kasih contoh, salah satunya mengaplikasikan firman dalam perbuatan sehari-hari. Itu petani itu nangis loh.
Itu bapak itu nangis berlinangan air mata. Kulo purun Bu, kulo purun. Aku mau jadi seperti ibu. Coba saya ngeliatin ya, ada banyak orang luar itu yang kepengen gimana kita bisa sampai dengar suara Tuhan, bergaul dengan Tuhan begitu. Tapi kalau orang Kristen itu enggak kepengen itu, menurut saya kelewatan banget loh. Sayang banget loh. Ya toh mending Rum. Iya, yang dipikir gimana Tuhan berkati saya, gimana Tuhan jawab doa Nah, saya, gimana Tuhan kabulkan iya. yang saya inginkan gitu. Ya, Mas, itu bonus itu. Itu bonus. Iya, iya. Oke. Jadi intinya harus dilakukan. Persoalan nanti yang lain-lain itu adalah bonus, gitu ya. Itu Iya. yang sebetulnya Tuhan sudah bagikan itu gitu buat kita. Cuman kadang-kadang kita tuh terpukau atau gagal fokus dan ngelihat bonusnya dibanding dengan inti yang harus dilakukan itu. Ah, Gitu. Ningrum pinter. Jawab Nah, kok Ningrum wis aduh, iso. aduh, aduh. Wah, jangan Bu. Kalau kalau saya itu nanti gak dipercaya. Oh, jangan. Kalau kamu lakukan, kamu pasti juga dipercaya. Itu kan latihan. Amin. Nah, Saya dulu juga kan percaya orang Ningrum. Tapi karena apa yang saya lakukan, saya katakan terjadi, lama-lama orang nggak percaya juga jadi percaya kan? iya betul betul. Oke, buat yang mungkin mau nanya silakan ya, masih banyak waktu kita, silakan di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Ini ada WhatsApp yang sebetulnya ini bukan WhatsApp sih, ini SMS agak sedikit lama yang beliau juga komplain, maaf ya Bu, beliau menyampaikan apa kemarin nggak masuk toh SMS saya kok belum dibaca. Sudah masuk, cuman masalahnya saya nggak pegang handphonenya, jadi kelewatan. Dan ini agak panjang Bu pertanyaannya. Persoalannya juga agak panjang. Kita coba baca ya. Pelan-pelan deh saya Ya. bacain. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Saya di Kendal. Eh, saya baru tahu bahwa saya sakit jantung bocor dan ada penyempitan sejak lahir. Saya dirujuk ke Rumah Sakit Semarang karena jantung saya tidak kuat memompa dan kondisi yang semakin lemah setelah operasi hernia 7 bulan lalu. Tetapi saya nggak mau karena biaya dan jaraknya yang jauh. Dan sudah 14 hari saya nggak kemana-mana karena saya sempat drop. Bu, saya doa pada Tuhan supaya saya diberi jantung baru, organ-organ tubuh baru, jiwa raga baru, roh yang dipenuhi Roh Kudus. Tapi kok belum dikabulkan ya, Bu? Apa doa saya salah? Karena Bu, anak saya masih kecil, umur masih 7 tahun. Suami juga usia sudah 54 tahun dan 7 bulan ini dia sakit-sakitan. Tapi saya suruh periksa tidak mau. Apa yang harus saya lakukan agar saya dan suami bisa tetap hidup lama, panjang umur dan bisa aktivitas normal seperti manusia sehat lainnya? Karena anak kami masih kecil. Saudara nggak mau kenal sama kami, Bu, bukan karena kami jalani rumah tangga mulai dari nol dan miskin. Itu, Bu. Oke. Hmm. Sekarang tolong perhatikan dengan cermat. Ya. Dari sekarang Anda umur berapa? Pertanyaannya gitu. Umur Mm-mm. berapa? Mm-mm. Kalau dibilang dari kecil jantungmu bocor, nggak mampu mompa jantung, jantungnya nggak mampu mompa darah, Mm-mm. kok Anda bisa hidup sampai sekarang bisa nikah punya anak. Mm-mm. Betul nggak Ningrum? Ya. Itu kan dikatakan dari kecil kan kata dokter kan? Ya. Eh, Kalau yang jantung bocor itu baru Bu ketahuannya, tetapi Lah penyempitan itu iya. sudah sejak lahir. Nah, kan baru kan? Mm. Baru ketahuan kan? Ya. Setelah Anda periksa kan? Kalau enggak periksa kan juga enggak ketahuan toh. Mm-mm. Kan ya tetap hidup kan? Kalau Yes. buat saya kapan hari ketika saya tahu oh D3 saya sekian, Mm-mm. saya pikir
Dengan D3 saya rendah aja, saya hidup, saya sehat, saya terlindung. Mm-mm. Orang yang punya D3 tinggi kena COVID, saya aja enggak. Ngapain saya mesti mengikatkan diri saya kepada obat? Ya, saya melekatkan diri saya kepada yang punya hidup dong. Ya, Nangkep ya? ya, ya. Sekarang saya ketika periksa jantung, dokter jantung saya bilang ini klep jantungmu ini bawaan dari kecil. Apa nutupnya atau apanya klepnya nggak bener. Nyatanya aku hidup sehat, aku nggak popo sampai sekarang umurku 64. Nah sekarang kan kayak tinggal gini, Anda mau percaya kepada dokter atau Anda mau percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau Anda mau percaya sama Tuhan Yesus, bukan anti dokter. Dokter boleh pergi ke dokter. Minum obat enggak dilarang. Tapi keputusannya jangan patah semangat. Keputusannya di iman kita. Ya, Anak saya beberapa hari yang lalu tuh buat satu quotes tuh bilang-bilang gini. Iman yang kecil tuh memindahkan gunung. Tapi iman yang benar itu sekalipun gunungnya nggak pindah tetap percaya. ya. Karena janji Tuhan itu tidak berkata laut tanpa ombak. Mm-mm. Tidak berkata kamu ikut aku, percaya aku dan kamu tidak akan ngadepin masalah. Enggak loh. Tapi yang Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Jadi kita ini punya iman yang teguh tapi sekaligus iman yang fluid. Iman yang lentur, yang mau diajak. Seandainya Tuhan mau ngajak kita melewati lembah kekelaman, nggak apa-apa. Asal Tuhan Yesus menyertai kita, lembah kekelaman jadi lembah pujian kok. Ya. Lembah air mata akan jadi lembah sukacita. Ya kan? Mm-mm. Jadi gini, seperti yang ditulis anak saya, Mm-mm. iman dikabulkan apa enggak doanya. Yang penting percaya. Ya, Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Kalau betul. belum waktunya mati, nggak akan mati. Walaupun dokter sudah bilang tinggal 6 bulan lagi. Nyatanya aku dibilang tinggal 6 bulan sampai hari ini aku rak mati loh. Nah sekarang kan tergantung diri kita. Ya, Saya sih nggak akan memungkirin kata itu ya. Cuman saya tahu dokter itu tidak menentukan mati hidup. Tapi kalau dia berkata begitu Anda percaya, ya matilah. Bahkan ada yang belum sampai 6 bulan sudah mati. Kenapa? Mentalnya udah dipukul dulu. ya, Imannya udah dicuri sama iblis. Pengharapannya sudah dibunuh. ya. Tubuhnya dibinasakan. Selesai. Orang itu Ya. boleh ngomong apa aja. Yang penting Tuhan nggak bilang kamu mati. Ya udah. Selama Tuhan bilang kamu masih hidup. Hiduplah dengan sukacita. Ya. Mau dikatain dokter apapun, emang gua pikirin. Aku Yes. percaya kepada Tuhan Yesus lebih daripada aku percaya kepada diriku sendiri dan percaya kepada orang-orang di sekitarku. Maupun profesor, dokter, ilmuwan apapun. Itu manusia loh, inget loh. Ya. Itu manusia loh. Ya. Ya, bukan Tuhan. Yang Yes. bisa mematikan, yang punya kuasa menghidupkan dan mematikan itu Tuhan. Berapa minggu yang lalu kita baca sudahan Tuhan yang menegakkan orang dari debu kehinaan, membangkitkan orang dari dunia orang mati dan menurunkan orang hidup ke dalam ke dunia orang mati. Itu semua Tuhan. Jadi jangan jangan kalau saya sih bilang, ayo bangkit Ibu, jangan dengerin intimidasi setan. Ya. Anda akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Ya. Ya, ketakutan yang timbul itu bukan berasal dari Allah gitu ya. Itu kan ketakutan melihat fakta gitu ya, yang ngelihat apa yang terjadi sekelilingnya. Jadi semakin tadi kita udah bahas di awal juga semangat yang patah, semangatnya semakin turun-turun gitu ya Bu ya. Iya. Padahal tadi kuncinya Tuhan loh yang pegang hidup kita. Keputusannya Iya. hidup atau mati itu bukan di tangan kita, bukan di tangan dokter, tetapi di tangan Tuhan.
Ya udah, Iya, percaya aja iya. sama. Tadi pagi nih loh, saya lagi dengar ada orang buat buku. Mm, Bla 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 bla. Saya batin gini ya, di negaramu yang ada cuman di negaramu cuman ada yogurt gitu kan. Ya gue makan yogurt Anda mengatakan banyak vitamin. mm, Sedangkan di Indonesia makanan itu banyak sekali yang mengandung vitamin. ya, Misalnya ya kamu makan sehat, iya boleh makan sehat, tapi ingat loh, makan sehat tubuhmu sehat, tapi perkara umur panjang itu di tangan Tuhan, bukan iya, untuk panjang umur loh. iya Loh betul. iya dong ini. Betul. Tubuh sehat boleh, Iya. tapi umur itu bukan itu makanan sehat bukan makanan untuk panjang umur loh. Mm, Makanan sehat. Nah, kalau saya ngelihat lagi nenek saya itu mm, umurnya lebih dari 105. Masih mm, menang lomba gerak jalan, jahit tanpa pakai kacamata. Lo mm. keren. Ada Iya. tiap hari minum apa? Makanannya apa? Ya Mm, kelihatannya makanannya dulu kita nggak ngerti makanan sehat, makanan apa ya urip piye. betul. Makan moto ya tiap hari makan moto. Ya kan? Iya. Gula, tiap hari makan gula. Mau apa makan apa? Ya, semua tergantung dari diri kita. Yang penting Tuhan bilang secukupnya itu yang harus diperhatikan. Betul. Cara hidup kita yang mungkin kita menjaga dengan apa tadi ya pola hidup sehat dan sebagainya itu sebetulnya bentuk tanggung jawabnya kita sih terhadap terhadap tubuh ini gitu ya biar bisa untuk melakukan banyak hal gitu. Tetapi sekali lagi bukan untuk umur panjang karena umur panjang itu di tangan Tuhan. Jadi keputusannya di tangan Tuhan bukan di tangannya manusia. Oke, lanjut ya Bu, masih ada pertanyaan lagi. Oh iya ya Mari, mari. Yang mau nanya Mas silakan, silakan. Di 081 Bangga. 225 225 949 atau 081 575 800 949. Selamat pagi Bu, pagi Ningrum, Pagi. pagi. Bu, saya dan suami membina rumah tangga dari nol, tidak bawa harta orang tua. Malahan semua Bagus. harta suami dikasih ke mantannya. Ini maksudnya mantan istri ya Bu. Kalau saya udah baca Oh, seluruhnya. Walau saya kecewa, tapi saya coba ikhlas karena saya percaya Tuhan jauh lebih kaya. Keluarga dan saudara, bahkan anak tiri nggak mau kenal kami karena kami nggak punya apa-apa. Dulu suami pernah bilang nggak apa-apa, sekarang kita miskin, tapi besok kalau kita kaya semua harta itu milik anak kita satu-satunya. Tapi 2 minggu ini kok dia bilang sama orang-orang di depan saya, nggak apa-apa kalau punya banyak rumah, lawang anakku kan banyak. Bu, apa itu artinya dia ingkar sama ucapannya yang dulu dia ucapkan sama saya? Karena walaupun dia nikah sama saya, tapi dia selalu mementingkan anak-anaknya yang dari istri dulu maksudnya. Sedangkan saya sama anak kami diajak hidup miskin. Saya tetap diam karena saya nggak mau durhaka sama suami Bu. Apa anak tiri saya berhak atau tidak atas harta yang kami punya nantinya? Karena mereka itu nggak pernah akui saya dan anak kami, tapi malah benci pada kami. Mereka anggap kami sebagai pembantu. Datangnya kalau lagi butuh suamiku saja. Dan mereka juga terang-terangan tunjukkan bencinya mereka pada kami. Suamiku tahu kelakuan mereka, tapi malah dibiarkan, bukannya dikasih tahu. Sedangkan kalau masa sulit, saya sama anak saya yang repot sendiri. Tapi kalau lagi senang, mereka yang rasa apa nih terputus. Ya itu Bu. ya maaf ya. Mm-mm. Gini, kalau orang mau menikah dengan orang yang sudah berkeluarga, punya anak, mestinya sudah menjadi resiko Anda. Kalau suami tidak akan pernah melupakan anaknya. Janjinya kepada Anda sama ibu tidak, bukannya dia ingkar janji, enggak. Itu kan pas dia emosi. Tapi hati seorang tua atau hati seorang bapak itu seperti itu. Kalau dia punya banyak harta pasti ingat anaknya. Yang diingat juga bukan anak sayang sama ibu saja, tapi dengan istri yang dulu dia pasti ingat karena itu tetap darah dan daging dia. Ya,
Itu ini resiko. Dan Anda tidak bisa menyuruh suami Anda membenci anak yang adalah darah dagingnya sendiri. Yang ketiga, itu pasti ada rasa tertuduh, merasa bersalah kalau dia tinggalin anak dan istrinya untuk menikah dengan Anda. Jadi, mesti legowo. Ini sudah resiko. Saya nangani kasus kayak gini banyak sekali. Bahkan saya sudah bilang kalau kamu mau menikah dengan seorang yang sudah punya anak, entah istrinya meninggal atau istrinya masih hidup. Kalau istrinya masih hidup, sudah jelas nggak boleh. Kita sebetulnya tidak boleh menikah dengan orang yang masih punya pasangan. Itu sudah jelas di hadapan Tuhan keliru, salah. Ya. Yang kedua, kalau istrinya udah meninggal, dia mau menikah dengan Anda dan Anda tahu suami Anda ini punya anak. Anda nggak bisa melarang loh untuk dia nggak cinta anaknya. Itu bukti tanggung jawab dia loh. Kalau dia seorang bapak yang benar, ya harusnya dia juga bisa mengingat anak-anaknya. Yang kemudian, yang kedua, suami Anda tahu anak-anaknya berlaku seperti itu. Dan kenapa dia diam? Karena dia merasa dia bersalah. Udah ninggalin anaknya, seandainya dia, suami Anda nggak akan nikah dengan Anda, kan anak-anaknya juga nggak akan benci dan nggak akan pahit kan sama bapaknya. Walaupun saya tidak membenarkan kalau seorang anak terus kurang ajar sama orang tua, nggak ada. Makanya nih harusnya anak sama suami harus diajak rekonsiliasi. Supaya sikapnya nggak kurang ajar sama orang tua. Kalau bapaknya nggak negur anaknya yang bersikap kurang ajar, itu ya salah juga. Tapi sementara ini saya melihat dari sisi suami ibu merasa bersalah. Ada rasa bersalah. Makanya anaknya mau begitu didiemin sama dia. Dia nggak berani ngomong, dia nggak berani negur, karena suami ibu juga tidak memberikan teladan yang baik buat anak-anaknya. Jadi, kalau sikap Anda gimana? Kalau suamimu diberkati Tuhan, semua bagi, anaknya rata, semua dikasih. Anak yang dulu sama anak yang sama Anda, kasih. Semua dapat rata. Mati nggak bawa apa-apa kok. Ya udah toh kalau hidup bisa jadi berkat. Ya kan? Ya. Kalau bisa menikah dengan Anda dan diberkati Tuhan jadi tambah hebat. Oh itu Anda bersyukur. Langka tuh. Langka. Tapi kalau misal diberkati Tuhan ya nggak apa-apa. Jadi berkat bagi banyak orang. Saya ketemu dengan satu ibu yang barusan meninggal. Dia menikah dengan seorang laki yang punya anak 3. Tapi nikah sama ibu ini diberkati Tuhan luar biasa. Tapi istri ini hebat loh, ibu ini tuh hebat loh. Anaknya 3 dari bawaan suaminya diurusi semua sama dia. Semua dikasih bagian rumah, dikasih apa semua loh. Diurusin. Dan anak-anak suaminya yang sama sama istri yang lama, oh sama ibu ini respect banget, walaupun dulu benci. Walaupun dia benci, dulu nggak suka. Tapi sekarang justru jadi hidupnya jadi sayang semua sama dia. Kemarin ketika ibu ini meninggal, walaupun papanya udah nggak ada, tapi anak-anak tirinya semua datang. Ya, mungkin itu yang saya bisa jawab pertanyaan yang ini saya masih ingat. ada lanjutannya, Bu. Saya bacakan ya, Bu. Ya, gimana? Ya. Saya dan suami sering bertengkar, bahkan juga sempat ingin cerai karena anak-anaknya suami. 8 tahun ini saya tetap baik sama mereka karena saya takut pada Tuhan. Tapi jiwa raga saya capek, Bu, atas ketidakadilan ini. Dia merasa dapat ketidakadilan gitu ya, Bu. Bu, saya nggak takut mati karena itu takdir. Yang saya takutkan itu meninggalkan anak, Bu, karena dia nggak punya saudara atau eyang. Suami juga sudah tua dan sakit-sakitan. Saya harus gimana ya, Bu? Capek, Bu, jiwa raga atas status keadaan dan hidup yang saya jalani. Saya ingin punya hidup normal, bahagia, damai sejahtera seperti orang lain
yang nggak terhalang status dan keadaan. Ini Terima orang kasih. yang sama ya Ningrum. Iya, Bu. Oke. Nggak takut meninggal, oke. Itu bagus, itu kunci. Nah sekarang kalau sudah begitu, kalau kepingin ikut hidup damai, ya mestinya tadinya sudah dipikir lama. Harusnya nggak menikah dengan seorang yang sudah punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak. Nah, Anda kan hidup dengan damai. Sekarang kan sudah terlanjur nih, Mm-mm. udah terlanjur. Ya udah jalanin aja. Itu memang harga yang harus Anda bayar supaya kesalahan ini jangan terulang lagi dengan Ya. kehidupan anak Anda. Ya, ini Mm-mm. satu pelajaran diizinkan Tuhan, tapi untuk pelajaran buat kita supaya kita tidak mengulang lagi. Ya. Kalau dia baik sama anak-anak bawaan suaminya, ya memang itu sebuah keharusan sih ya, Bu. Ya keharusan karena itu dia apa-apain itu darah dagingnya dia kok. Iya, Kalau dia malah nggak ngurusin sama sekali itu laki-laki nggak bener loh. ya. Malah justru harusnya si istri ini support gitu ya, bahwa suaminya Iya, masih memperhatikan ya, anak-anaknya, masih ya, ya. membiayai Karena udah anaknya. terlanjur dia menikah dengan suami yang sudah bawa anak. Betul. Ya, nggak usah disesali karena memang sudah terlanjur terjadi, Iya, tetapi iya. yang pasti adalah mungkin diubah mindsetnya gitu ya, bahwa Ya mindsetnya yang berubah. yes, mindsetnya yang harus berubah, bahwa dijalani dengan penuh rasa syukur sih, gitu ya. Kalau memang harus dijalani ya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini masih bisa ada, masih bisa, kalau orang Jawa bilang masih bisa ngopeni, gitu ya. Terus kalau pengen seperti orang lain yang bahagia, sejahtera, Bu, orang lain itu yang bahagia sejahtera itu belum tentu dalamnya juga bahagia loh, Bu. Betul ya, Bu Elis ya? Tadi kan disebutkan saya pingin seperti orang lain yang bahagia gitu ya. Orang lain itu bahagia tanpa keluarnya aja mungkin bisa jadi gitu ya. Jadi eh, fokus pada Tuhan aja deh, jangan lihat orang lain. Oke, yang mau nanya silahkan. Ini masih kita masih lanjut ya, pasti di Saber Hamenja. Buat yang mau nanya silakan di 081 225 225 949 atau di 081 575 800 949. Silahkan. Yang biasanya mau telepon boleh di 024 84 55 949 atau di 081 225 225 949 itu by WA call. Jadi masuk ke aplikasi WhatsApp lalu panggil gitu ya, telepon gitu bisa. Tekan gambar telepon itu. Anda bisa menelpon kami atau di 081 575 800 949 by WhatsApp juga ya. Silahkan, silahkan. Tadi kan Ibu berkali-kali tadi tentang WhatsApp terakhir ya Bu Elis ya. Ibu berkali-kali menyampaikan ini belum ada WhatsApp yang masuk, jadi ini mau nanya dulu saya Ibu. Berkali-kali menyampaikan kalau mau menikah dengan orang itu kan memang harus di apa tadi dipikirkan gitu ya. Karena ternyata dengan kalau kita ngelihat itu kan dikatakan nggak boleh nikah, harus lihat ini orangnya punya pasangan atau enggak, atau bercerai atau cerai hidup atau cerai mati dan lain sebagainya, itu kan banyak banyak hal seperti itu. Ternyata resikonya banyak ya Bu kalau sudah Oh sangat. apa kita memaksa untuk oh gitu ya melewati garis batas yang sebetulnya Tuhan itu sudah tetapkan gitu. Iya, itu gitu. Saya ngelihat Mm-mm. begini, orang seringkali dalam pernikahan, terus Mm-mm. gini, solusinya apa? Cerai yang terbaik. Mm-mm. Misalnya gitu ya. Mm-mm. Kalau sudah bilang cerai yang terbaik, kalau solusinya cerai yang terbaik, jangan nikah lagi dong. Konsekuen dong. Tapi Mm-mm. kebanyakan orang bilang cerai, solusinya apa? Harus cerai, pisah. Tapi Mm-mm. setelah pisah,
setelah cerai dia nikah lagi. Itu berarti solusi bukan cerai, memang dia kepengen nikah. Hmm, ya, Menikah dengan siapapun kita akan punya masalah. Mau ya, ganti suami 10, mau ganti istri 10 kali tetap masalah ada. Karena ya, pernikahan memang proses pembentukan karakter. Ya kan? ya. Ya udah, kalau saya pilih cerai nggak usah nikah. Mm-mm. Ya, karena di firman Tuhan berpisah gitu ya, tetapi tidak untuk menikah lagi gitu kan. Oh, Nah, iya. eh, ini kan seringkali banyak yang terus kemudian awalnya itu berbunga-bunga gitu ya Bu. Awalnya itu kayak yang oh iya ini gitu ya. Tapi terakhir-terakhir kemudian menyesal, kemudian kayak yang tadi apa sih eh, udah ini saya kehidupan saya jadi begini bla 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 gitu ya. Itu kan sebetulnya konsekuensi yang harusnya dia pikirkan dari awal. Iya, itu harus. Dan itu semakin ganti lagi, semakin ganti lagi, semakin ganti lagi. Wah, itu seperti benang bundet masuk ter itu. Betul. Benang bundut kecemplung ter itu nggak bisa diurai. Masuk ke dalam ter itu loh. Aspal. Oh, gak iso. Iya, kalau orang nggak tahu tir itu apa, tir itu aspal cair. Benang sudah ruwet, gitu kan, udah ruwet itu diurai kan udah susah tuh, kecemplung ke aspal cair, wah tambah nggak bisa diurai. Kalau orang Jawa bilang remuk, remuk gitu. Jadi kalau kita saya melihat gitu ya Bu, apa yang sebetulnya apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan itu sebetulnya untuk menjagai kita juga agar tidak sampai di ujungnya ini tadi gitu ya benang bundet kecemplung ter yang nggak bisa diurai nggak bisa dibuka-buka gitu ya Bu. Ya. Heeh. Ya makanya sering orang Kristen itu kan salah salah pengertian. Mm-mm. Ah, nggak enak jadi orang Kristen, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, jangan begini, jangan begitu, gitu kan. Mm-mm. Padahal sebetulnya hukum itu diberikan untuk melindungi kita. Yes. Hukum itu saya upamakan seperti payung. Ya. Kalau kita pegang payungnya, kemana-mana kita pegang payung, ya, Mm-mm. kita ini nggak akan kena sengat matahari. Ya. Ketika hujan kita juga tidak kehujanan. Mm-mm. Perintah atau hukum itu harus dipegang. Maka Mm-mm. seringkali dia berkata firman, berpeganglah kepada hukum, perintah dan ketetapan. Karena hukum itu justru melindungi, bukan mempersulit kita loh. Ketika Ya. kita hidup di dalam hukum, di dalam perintah dan peraturan itu, selamat dah kita. Ya. Setan nggak bisa nabrak kita. Mm-mm. Ya. Dan ngelihat hal semakin banyak kita ngelihat ada tadi ya Bu Elis juga banyak gitu menghadapi kasus dalam artian ada banyak orang konseling dengan kasus-kasus begini kita semakin paham bahwa oh ternyata maksudnya Tuhan tuh baik gitu ya oh ternyata tuh Tuhan tuh Sangat. buat sedetail mungkin gitu ya Bu. Iya, Mm-mm. saya sendiri ini ya, kalau dulu mikirnya gitu, kalau nggak cocok sedikit mikirnya cerai, nggak cocok sedikit mikirnya cerai. Kalau itu cerai beneran nyesel loh, Mm-mm. karena setelah dijalanin ternyata wow, suamiku yang tampangnya security ternyata hatinya Hello Kitty banget gitu loh. Iya, iya. Bu, ini ada pertanyaan lagi ini menarik juga pertanyaannya. Selamat pagi Bu Elis. Pada Pagi. waktu kisah Adam dan Hawa, Hawa itu ada diambil dari tulang rusuknya Adam. Berarti Hawa itu kan jodohnya Adam ya, Bu. Nah, Ya. saya menikah dan punya anak 4. Terus suaminya Hmm. selingkuh dengan wanita lain dan meninggalkan teman Hmm. saya. Padahal sudah menikah selama 8 tahun. Suaminya menikah dengan wanita lain ini juga punya anak juga dan masih bertahan sampai sekarang.
Suaminya ini tidak tanggung jawab dengan anaknya yang sama teman saya itu. Jadi sudah tidak pernah menghubungi sama sekali anak-anak yang dari teman saya itu. Lalu pertanyaan saya, berarti jodoh itu tulang rusuknya siapa ya Bu Elis? Teman saya itu atau wanita lain itu? Terima kasih. Ya tulang rusuknya pasti Anda. Pasti Anda. Hmm. Kalau cerai, ya, Temennya Bu, temennya ini cerita tentang temennya bukan yang WhatsApp. terus maksudnya temennya gimana? Ya itu temennya tadi itu yang ditinggalkan suaminya itu, tulang rusuknya siapa? Heeh. Loh, loh lah iya. Mm-mm. Sebentar. Ini supaya saya nggak salah nih nanggep. Yang nanya ini tadi kan punya anak 4. Bukan, yang nanya ini cerita tentang temennya Bu. Oh, temennya anaknya 4. Lalu dia ditinggal sama Terus, suaminya, nikah lagi sama Anda. uh, ya, terus yang Lalu sama suaminya istri yang sana baik-baik aja. baik-baik aja sama istri keduanya, istilahnya gitu ya. Mereka Ya, teman ya. keduanya, tapi istri pertamanya ini anak-anaknya nggak diurusin gitu. Dalam artian si suami ini sudah tidak pernah berhubungan dengan anak-anaknya yang dari istri pertama. Nah, Oke. pertanyaannya, jodoh itu tulang rusuknya Pertanyaannya, siapa? nah itu bisa. Sekarang kita lihat kasus. Hmm. Apakah suami ini punya anak 4 dengan teman Anda ini kasusnya LKMD atau enggak? Tahu LKMD kan? Apa Bu? Lamar Carry meteng dhisik. Hamil duluan. Maksudnya, apakah dengan pergaulan yang bebas atau dengan dulu istilahnya Samen Leven, yang penting kumpul kebo, atau memang dari awal nggak ada insiden apa-apa, nggak ada MBA, memang menikah resmi asli, nggak ada kejadian hamil dulu dan tidak pernah berhubungan seks duluan. Kalau sampai punya anak 4 ditinggalin, ya itu sudah pasti nggak benar gitu yang laki ya. Tapi kalau sampai sudah punya anak 4 ditinggal, apakah dulu menikahnya karena terpaksa? Hmm. Karena sudah hamil duluan, dipaksa untuk nikah. Nih kayak teman saya ini kasusnya. Dia Hmm. punya 4 anak sama suaminya. Tapi suaminya nggak pernah setia. Terus main perempuan. Bahkan akhirnya suaminya ini punya perempuan. Hmm. Punya anak. Dan dia nggak ngurusin anaknya istri pertama yang 4 orang. Bahkan hartanya istrinya itu yang dikasih ke 4 anaknya diambil semua sama dia. Dia nggak urusan sama sekali sama anak-anaknya. Sama 4 orang anaknya. Kenapa? Kalau ditanyain dia nggak cinta kok. Dulu dia ketika saya korek, ternyata ketika eh, suaminya ini sudah mau ninggalin istrinya yang pertama ini, istrinya nggak mau karena dia sudah terlanjur hamil anak pertama. Jadi Hmm. sepanjang hidup dia digebuki terus, diajar, gebuki, buanting, diapain duitnya diambil, tapi karena istrinya cinta, jadi laki-lakinya masih digondeli sampai punya anak 4. Tapi pada akhirnya suaminya lepas juga. Oh Ketemu ini sama, nah, si ini kirimkan lagi Bu WhatsApp. Memang menikah resmi asli Bu, menikah di gereja. Mereka udah pacaran oh, sebelumnya juga selama 2 tahun. Jadi sebenarnya sama-sama saling cinta Bu. oke. Okay. Kalau sama-sama cinta, ya mungkin suaminya yang lagi error kali. Hmm. Bu, kalau dalam posisi seperti itu, istri itu sikapnya harusnya seperti apa sih Bu? Menunggu suaminya atau gimana? Ya udah, pokoknya jangan nikah. Karena Hmm. dalam pengertiannya Tuhan tuh tidak ada perceraian. Kalau suaminya mau ninggalin dia, suaminya mau selingkuh, ya biarin dulu. Teman saya ada,
Bahkan Robby Sugara bintang film itu 14 tahun tinggalin dia. Akhirnya balik. Sudah punya anak loh sama orang lain. Terus ada satu juga bekas hamba Tuhan. Itu juga 15 tahun tinggalin. Tapi istrinya karena bertahan ngurusin anak-anaknya, tetap setia sama Tuhan. Akhirnya satu kali suaminya kembali. Nggak ada masalah. Walaupun sekarang kayaknya suaminya nyenggol anaknya aja enggak, ngurusi aja enggak, biarin aja. Yang penting, oh pikirannya gini aja, oh suaminya lagi dipinjem orang tuh, ada orang butuh, ya udahlah, pinjemin dulu. Yang penting dalam hati Anda, si istri ini nggak boleh cerai, nggak boleh cerai. Dan kalau tadi kan pertanyaannya sebetulnya yang ditanyakan gini, tulang rusuknya sebetulnya yang mana? Ya kalau dua-dua cinta, ya sudah. Berarti ya tulang rusuknya dia. Yes. Ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bu. Tadi yang bertanya ini, pertanyaan sebenarnya simpel, tulang rusuknya yang mana gitu, tetapi memang harus dilihat case-nya juga seperti apa, kasusnya seperti apa. Oke, lanjut. Ada WhatsApp lagi nih. Yang mau nanya boleh, yuk silahkan 081525225949 atau 0815758949. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Pagi. Oh, ini. Kebanyakan orang yang dipinjemin tapi kok nggak mau mengembalikan. Itu kalau dimakan kan haram, mempengaruhi kehidupannya. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Ini tentang apa ini? Dipinjemin Uang kali, suami Bu. atau dipandangi benda atau pinjam Kita habis uang? ngomongin suami istri dipinjemin suami. Ini kayaknya kalau ini lebih ke uang sih Bu, karena ini kan disampaikannya itu kalau dimakan kan haram, mempengaruhi Iya. kehidupannya. Tolong penjelasannya. Ini tadi saya agak Ya, sedikit susah membaca karena banyak typonya, banyak salah ketiknya, jadi harus baca lagi. Ya, iya. kayaknya Jadi konsepnya beda. ya ini uang ya. Oke, Ya, perkara keuangan. Sebetulnya kalau ada orang minjem tidak mengembalikan, itu yang minjem tuh orang Jerman bilang gini, goblok lu, itu kan. Karena Lukas 16. Lukas 16 ayat yang ke-12. Lukas 16 ayat yang ke 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Yang saya perhatikan banyak orang ngutang. Dia nggak mau bayar karena dia merasa masih butuh. Apalagi kalau yang dipinjemi duitnya banyak atau orang kaya. Mereka banyak yang berpikir begini, dia orang kaya, dia belum butuh, aku masih butuh. Jadi orang ini tidak mau ngembaliin. Sampai bertahun-tahun. Kalau ada orang yang model begitu, dia tidak akan pernah bebas dari utang karena hartanya dia sendiri yang dititipin Tuhan ke orang-orang semua macet semua. Tertahan semua. Apalagi kalau dia makan. Makan itu alias ngecek. Punya ilmu ciak-cao, dicak. Makan uang orang lari. Nah itu orang goblok itu. Karena kemanapun dia pergi dia nggak akan pernah sukses. Dia nggak akan pernah berhasil. Dia nggak akan pernah loh hidup dalam kedamaian. Karena itu dianggap sama Tuhan orang fasik. Mazmur 37:21 Ningrum. Mazmur 37 ayat 21.
Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar Stop. adalah Yes. Orang fasik meminjam dan tidak mengembalikan, tidak membayar kembali. Fasik. Padahal orang fasik ini akan mengalami banyak hal. Apa aja? Orang fasik itu anak cucunya akan dilenyapkan dari bumi. Apa enggak ngeri? Bayarannya tuh ke anak cucu loh. Mazmur 37 ayat yang ke-28 bagian C. Coba. 27 tetapi ayat 28. anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Tuh lihat. Enggak enak loh. Orang yang mengutang enggak membayar kembali itu ngeri. Dibilang Tuhan fasik. Anak cucunya akan dilenyapkan dari bumi. Amsal 3. Sebentar, Amsal 3 ayat 3. Bentar, saya salah kali. Amsal 3 betul, ayat berkat 30 Tuhan ada kutuk itu 30 ya. Ya, kutuk 30. Tuhan ada di dalam Ya. rumah. Ya, Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. tuh lihat. Akibatnya resikonya rumah orang fasik itu Kutuk. kena kutuk. Ya. Dan orang fasik itu pasti akan dilenyapkan dari bumi. Nggak mungkin nggak. Dia akan mengalami kesulitan besar. Di Amsal 11 ayat yang ke-6 kali. Ke-8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Jadi resikonya banyak lah. Kalau anak cucu orang benar itu kan perkasa di bumi, tapi anak cucu orang fasik itu akan dilenyapkan dari bumi. Ya. Rumah orang benar diberkati, tapi rumah orang fasik itu kena kutuk. Karena kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Ya. Orang fasik itu akan di masa yang sukar dan sulit, orang fasik itu akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Tapi orang benar itu akan dilepaskan dari kesulitan. Banyak. Jadi kalau saran saya ya harus bayar utang. Ayatnya banyak kok di Imamat. Saya lupa tapi Imamat 6 sama Imamat berapa itu bicara tentang berkat dan kutuk. Jadi kalau kita nih utang harusnya kita mengembalikannya lipat kali ganda harusnya. Saya pernah ngutang zaman dulu ketika saya belum mengerti kebenaran dan memang saya dulunya turunan dari keluarga yang utang nyaur, tapi setelah saya tahu kebenaran firman, saya dilepaskan dari hutang. Sampai hari ini saya nggak pernah ngutang. Dan ketika saya mengembalikan hutang, saya kembalikan 20 kali lipat, 4 kali lipat. Apa yang saya pernah ngutang ke orang, saya kembalikan semua. Dan itu benar-benar Tuhan berkati. Luar biasa. Ya. Mungkin itu, Ningrum. Ya, semoga menjawab pertanyaannya ya buat yang tadi bertanya. Silakan kalau ada yang tanya lagi di 081225225949 atau 081575780949. Ciri-ciri orang fasik itu sebetulnya kita sudah bahas di minggu lalu gitu ya. Apa sih ciri-ciri orang fasik? Tadi ada di Mazmur eh, yang ayat 21 tadi gitu ya. Terus Mazmur 37 ayat 21. Ada di Yudas 1 ayat 16 waktu itu Bu. Minggu lalu Ya, kayaknya. ya, Yuda 1. Yudas 1 ayat 16. Tinggal dibuka aja. Jadi em,
bisa dijelaskan di situ, gitu ya. Nah, oke. Ini kan apa ya? Pertanyaan-pertanyaan begini ini kan kadang eh, kadang saya membalikannya gitu ya. Nah, ini kan orang yang tidak mau mengembalikan pinjaman itu di firman Tuhan seperti itu. Nah, kalau buat si orang yang memberikan pinjaman itu tuh harusnya seperti apa sih, Bu? Orang kalau mau memberi pinjaman itu sudah harus punya pikiran gini. Nara dibayar, ya wis hilang-hilangan. Kalau saya mau minjemi orang gini, ya wis hilang-hilangan. Seandainya nggak dibayar, ya sudah. Maka saya kalau mau ada orang ngutang, saya lihat. Kalau dia ngutang, saya nggak mau, ya saya kasih aja. Nggak usah utang nih, tak kasih serelaku. Udah selesai. Mm-mm. Ya kan? Tapi Mm-mm. kalau orang itu bilang ngutang, ya serius nih utang beneran yang perlu. Mesti ada jaminannya kan. Suruh jaminin aja ke bank. Kayak itu lembaga yang diresmikan oleh pemerintah, diakui. Pegadaian itu juga tempat-tempat yang direstui sama pemerintah diizinkan ada hukumnya. Itu tapi kalau dari pihak kita yang ngutangin, ya udah kita relain. Kalau dia nggak mau bayar, relain udah, nggak usah sakit hati. Karena apa? Kalau sakit hati kita yang rugi. Dengan kita ngerelain kita nggak tambah miskin kok. Tuhan bisa berkati kita. Mm-mm. Mm-mm. Saya pernah ngutangin orang. Dia dia mepet saya. Padahal saya itu lagi kebutuhan. Saya sendiri nggak punya uang. Tapi uang yang ada itu diminta sama dia. Saya bilang dia janji besok tak kembaliin. Ya udah, karena itu teman deket ya. Ya udah saya kasih. Ternyata besoknya nggak ngasih. Dia pinjam lagi. Saya bilang nggak bisa. Ini uang perlu buat saya bayar sekolah dan sebagainya. Dia bilang nanti sore saya bayar. Saya kasih ternyata dia nggak bayar lagi. Sudah singkat cerita yang bilang besok, yang nanti sore, yang janjinya cuma 4 hari, yang janjinya seminggu tidak pernah kembali uangnya. Sampai lebih dari 10 tahun. Mm. Dia nggak mau bayar sama saya. Ya udah, saya saya lepasin. Karena saya tanya solusinya apa, dia nggak punya solusi. Oke, kalau begitu kamu nggak punya solusi, aku punya solusi. Aku lepasin utangmu. Dalam nama Yesus tak bebasin. Tapi dengan cara itu saya nggak tambah miskin. Saya malah diberkati Tuhan 21 kali lipat uangnya dikembalikan ke saya. Nah, kalau menurut saya begitu, menurut saya itu orang yang ngutang nggak mau bayar tuh goblok banget, bodoh banget. Karena berkatnya akan dipindahkan Tuhan. Ya, Rugi kan? ya. Makanya saya bilang gini, ayo anak Tuhan itu harus ngerti hukum Tuhan. Ketika kita ngerti hukum Tuhan, kita ngerti ada hukum tabur tuai, kita ngerti ada hukum roh kehidupan. Ayo, kalau yang namanya minjem ya balik no, kembaliin. Kalau enggak, rezekimu seumur hidup turunan bisa dipindahkan ke orang yang lepasin hutang loh. Jangan salah loh. Mm. Ya. Jadi ini eh, sama gitu ya. Jadi ap- yang meminjami punya pengertian yang benar, yang dipinjami itu juga harus punya pengertian yang benar juga, gitu ya. Di dalam Tuhan tuh harus seperti apa, gitu. Semoga jelas ya yang disampaikan Bu Elis nih. Silakan kalau mungkin ada yang mau nanya lagi bisa di 081225225949 081225225949. Random banget sebetulnya Neng Mbak. Rom, Ya Bu. yang paling penting itu sebetulnya mindsetnya.
Jangan mau utang gitu loh. Jangan punya kepinginan utang. Punya Betul. mindset gini, aku tidak akan meminta pinjam, tapi aku mau memberi pinjaman. Wes gitu aja. Kalau semua orang berpikirnya aku mau memberi pinjaman, nggak ada orang pinjam-pinjaman. Mm, Saya mm, paling nggak suka karena utang-utangan ini akan membuat pertemanan, persaudaraan, persahabatan berantakan. ya. Jadi pertanyaannya jangan bilang utang boleh nggak. Mm. Pertanyaannya harus dibilang gimana caranya aku nggak utang. Nah gitu. Ya betul betul. Pertanyaannya harusnya begitu gitu ya. Karena di firman Tuhan juga dikatakan seperti itu. Menuruti apa yang sudah Tuhan tetapkan gitu ya Bu. Iya. Nah, gitu Kudus Family. Yuk, yang mau nanya lagi Mas Edeng, silakan 081225225949. Hari ini tuh kita bahasnya ragam macam ya, gitu macam-macam dari jodoh lah, gitu ya, dari hubungan suami istri sampai ini. Tapi semuanya sebenarnya basicnya kembali lagi ada di dalam kebenaran Firman Tuhan. Itu hukumnya sudah ada, sudah, istilahnya gini, kayak udah diatur semuanya sebetulnya ya Bu. Iya, sudah ada. Hukumnya Mm-mm. itu ada hukum kehidupan rumah tangga, Mm-mm. suami istri, bos dengan karyawan, anak dengan orang tua, hukum daripada perdagangan, semua udah ada. Hmm, mm, Jadi nilai-nilainya itu sebetulnya komplit plit ada di dalam firman Tuhan. Cuman kadang kitanya sendiri yang merasa gitu ya, mengabaikan itu gitu. Atau ada juga yang berpikir gini sih Bu, memisahkan antara eh, kehidupan yang dijalani dengan hukumnya Tuhan gitu. Jadi kayak yang ngerasa bahwa ya itu kan di gereja gitu, yang ini yang kita jalani ya ya kita jalani gitu. Kadang ada juga yang seperti itu kan Bu. Memisahkan antara roh dengan sekuler, Ya, pekerjaan rohani dan pekerjaan sekuler. ya. Dan sebetulnya ibadah itu tidak bisa membedakan, tidak bisa dibedakan atau membedakan. Karena kehidupan kalau rohani kita ini sehat, waras, jiwa kita sehat, waras, tubuh kita juga sehat, waras, maka semua seluruh aspek kehidupan kita, bisnis kita, cara pacaran, cara keluarga, cara berteman, cara bergaul, caranya apa, semua pasti beres. Mulai dari roh dulu. Mm, Ya. Hukumnya dari roh kehidupan itu harus tahu dulu. Nanti itu ngalirnya enak banget. Mm, Tapi kalau itu orang agamawi, dia kelihatannya cuma ke rumah ibadah, tiap hari melakukan ritual agama, berdoa, berpuasa, tapi kehidupannya tiap hari nabrak hukum. Hukumnya tabrak terus. Saya kasih contoh, Anda boleh doa dan puasa tiap hari. Terus Anda naik mobil, Anda mm, tabrak itu semua hukum lalu lintas. Hukum penggunaan jalan raya lalu lintas itu ya. Ya. Ditabrak terus. Saya mau tanya, Anda doa dan puasa terus loh. Mati gak? Mati pasti. Babak belur gak? Pasti. Karena nabrak sana sini ditabrak kanan kiri. Mm, Kenapa? Nggak mau ngikutin peraturan. Nggak mm, bisa. mm, Hidupnya pasti berantakan. Tapi mm, kalau memang kita ngikutin hukum nih, mungkin kita nggak tiap hari doa puasa, nggak tiap bulan doa puasa. Tapi mm, jalannya kita ini ngikutin hukum. Oh aman, aman, selamat. mm. Nggak usah pakai puasa juga selamat deh kita. Ya. Karena kita jalannya tadi pegang pada hukum kayak payung yang ngelindungin kita gitu loh. Iya. Dari hujan, dari panas dan lain sebagainya. Oke, Bu ini ada pertanyaan lagi. Selamat pagi Bu, saya mau nanya, kenapa orang Baik. bisa sampai stres bahkan sampai depresi? Apakah orang-orang begini bisa disembuhkan Bu? Terima kasih.
Bisa, kalau pertanyaan bisa nggak? Bisa. Hmm. Tapi mesti dengan sabar. Kalau sudah terlanjur stres dan depresi yang sampai seperti orang gila, ya mesti sabar, pelan-pelan, Hmm. dibimbing. Tapi kalau yang penting itu ketika melihat gejala orang sudah mulai stres, mesti harus didekatin, dibimbing. Hmm. Itu sebabnya apa sih Bu Karena sebenarnya orang? sebabnya kelemahan jiwa, gangguan jiwa. Mentalnya nggak kuat. Hmm. Ada orang itu mentalnya nggak kuat. Kalau dengar masalah, suaminya punya masalah, dia bingung, dia bisa nangis-nangis, dia bisa ketakutan yang luar biasa. Sehingga ketika melihat itu, ada yang sampai, karena ketakutannya sampai keluar dari rumah, lari-lari telanjang. Itu saking stresnya. Tapi sejak itu suaminya nggak pernah mau cerita. Kalau ada masalah, ada persoalan, suaminya nggak pernah mau cerita lagi sama istrinya. Hmm. Kelemahan Mental, mental. jiwa, Oh, ya. ini nggak ada kaitannya. Misalnya nih, Hmm. kenapa? Ada Nggak ada kaitannya? kaitannya dengan misalnya tentang apa sih? Oh, kurang deket sama Tuhan gitu-gitu enggak sih Bu? Atau ini lebih ke mana sih? Loh, ya itu pasti. Kurang Hmm. dekat sama Tuhan, bahkan mungkin nggak punya Tuhan. Saya ini Oh. jujur nih. Saya Hmm. ini jujur. Hmm. Saya ini dulu hampir kayak begitu. Hmm. Kalau ngelihat kondisi saya sekarang, Anda semua nggak percaya. Kalau saya ini gampang stres. Hmm. Karena saya itu ketika menghadapi hari esok itu saya ketakutan. Saya nggak berani. Semua saya pikirin. Semua saya pikir. Sampai kakakku bilang, semua kamu pikirin ya, nanti kamu tua nganggur, aku digituin. Tapi saya bersyukur ketika saya terima Tuhan Yesus, semua ketakutan saya akan masa depan, semua ketakutan saya tentang masalah kehidupan, semuanya Tuhan selesaikan. Dengan apa? Yaitu yang saya bagikan di Sabraham Menja. Saya membaca firman, saya merenungkan, saya memperkatakan, saya melakukan. Itu yang jadi kekuatan buat saya sampai hari ini. Saya sering kali ngomong gini sama anak saya. Gini butuh. Gini, harusnya kamu ngeliat hidup mami, harusnya kamu sudah termotivasi. Mami ini secara manusia sendiri. Ada Tuhan yang menyertai mami yang kamu nggak ngelihat. Tapi kamu tahu ketika kamu ngelihat ya, masalah mami ini banyak loh. Nggak cuma ngadepin anak, nggak ngadepin rumah tangga, nggak ngadepin suami waktu masih hidup, nggak menghadapin pembantu, masih ngatasin jaringan doa kota, menara doa kota, masih ngadepin sekolah. Wih, itu urusannya banyak sekali. Macam ragamnya banyak. Tapi kalau dibilang Mami bisa kuat tahan sampai hari ini, ya sebetulnya itu satu. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Daripadanya lah aku temukan kekuatan. Hanya daripadanya lah saya terima keselamatan. Ya. Betul. Kalau nggak mungkin. Maka kalau dibilang bisa nggak stres, bisa nggak depresi, bisa. Tapi ketika saya merenungkan Mazmur 23, dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Nah, kalau jiwa kita disegarkan, gimana kita bisa stres? Gimana kita bisa depresi? Gak bisa. Memang kita yang harus berusaha. Tuhan sudah mendekatkan diri. Di awal tuh bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Bukan kita yang kejar Tuhan, tapi Tuhan yang kejar kita. Ya kan?
Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Tapi setelah dipilih, dipanggil, dikejar Tuhan, sudah masuk dalam anugerah. Ya sekarang bagian kita dong yang sudah hidup diam dalam anugerah itu, kita mau nempel nggak nih sama sumbernya? Atau kita mau asik mainan di kamarnya sendiri, mau makan sendiri, mau asik sendiri, nggak mau ketemu sama yang jadi sumber anugerah? Ya itu salahmu sendiri. Kalau saya ya maunya deket sama sumber anugerah. Walaupun saya sudah tinggal di dalam rumah anugerah itu, tapi saya mau ketemu. Saya selalu mau dekat dan melekat kepada anugerahnya, kepada sumbernya. Ya, berarti artinya tadi kan kalau kita sudah lihat tanda bahwa mulai stres, artinya jiwanya itu mulai ada kelemahan di jiwa, ya suruh balik sama sumbernya itu ya, Bu. Iya. Karena firman Tuhan juga katakan Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Nah, Iya. itu dia. Nggak bisa. Mau ikut seminar di mana aja. Kamu mengikuti motivator dimanapun. Kalau diri kita sendiri nggak pernah mau melekat kepada sumber ketenangan dan sumber damai sejahtera, yaitu Allah, Tuhan kita, ya nggak bisa. Ya. Tambah stres yo. Karena semakin banyak ilmunya semakin pusing. Iya. Kak, semakin banyak ilmunya dan semakin nggak bisa jalanin, Ya. semakin nggak terjadi apa yang dikatakan, so itu semakin bingung dan stres. Ya. Saya ngadepi anak-anak muda yang begitu, udah ngikutin motivator, udah ngikutin motivasi dari bermacam-macam. Terus karena nggak terjadi, bingung lagi kok nggak terjadi, kok bisa begini, kok bisa begitu, nggak terjadi. Akhirnya stres lagi. Ya. Sebelum ketemu dengan sumbernya. Iya. Pokoknya balik lagi Padahal sama. ya Ningrum, Ya. ngikuti motivasi gitu bayarnya nggak murah loh. 50 juta, 150 juta tuh tiap bulan. Sedangkan sama kita aja nggak bayar ya Ningrum. Dengerin kita aja dari setiap hari Rabu jam 9 sampai setengah 11. Malah bisa tanya jawab ya Ningrum. Mereka bayar segitu nggak ada hasilnya. Saya tanya ada hasilnya? Enggak sih. Ada perubahan di bisnisnya? Enggak sih, gitu kan. Loh lah ya, kalau sama kita ini nggak bayar gratis, tis loh ya. Cuma tinggal putar radionya dengerin ya. 1,5 jam loh ya. Tanya Padahal sini. setelah lah ya, padahal setelah sharing sama kita, sama Firman, banyak yang ngalami breakthrough, ya kan? Betul, betul, betul. Setelah Ada ngalami breakthrough aja nggak dikenain pajak. nggak ada yang bakalan kasih ininya tarifnya berapa gitu, nggak ada. Oke, ini Enggak lah, karena terus lanjut. ada pertanyaan terakhir ya. Semoga ini menjadi yang terakhir. Shalom Ningrum, Bu Elis. Temen ini kembali ke soal hutang piutang, Bu. Eh, teman dipercaya pinjam uang, anak beranak teman satu kerja. Saya percaya, saya kasih pinjam 25 juta. Tidak ada jaminan. Saking percaya karena berteman 20 tahun. Karena sudah berteman 20 tahun. Diminta malah saya dibilang yang jelek sama suaminya. Sekarang hilang. Tapi saya belum ikhlas, Bu, uang segitu banyaknya. Terima kasih. Makanya ingat, yang bisa ngejek kita, yang bisa makan kita, yang bisa memfitnah kita, yang bisa bunuh kita, yang bisa ngakali kita, mencuri dan menghabiskan uang kita, itu justru orang yang dekat sama kita. Ya. Makanya kita nggak boleh gini, oh nih kalau deket, udah nggak bisa. Tanya sama Tuhan, ya kan?
Ya. Kalau sudah dipercayakan ke teman itu dan memang dipinjam-pinjamkan, memang Anda sendiri dapat bunga, ya sudah, ikhlasin aja. Kenapa? Karena Anda sudah menikmati bunganya juga selama berapa tahun, berapa lama, ya. Satu, itu harus ikhlas karena ini pelajaran supaya kita nggak boleh tamak. Ketamakan seringkali membuat kita ini jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Solusinya hanya satu. Anda harus ikhlas, mau enggak mau harus ikhlas kalau Anda kepengen diberkati Tuhan lagi. Satu, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku, ini salahku sendiri. Kenapa aku percayakan sama orang, walaupun sudah temenan 20 tahun. 20 tahun itu tidak menjamin orang itu baik. Dan karena mungkin temanmu sendiri nggak punya niat jahat, tapi karena di dalam perdagangan atau simpan pinjam, dia sendiri bisa dimakan orang nggak dibayar, ya kan? Ya itu sudah menjadi resiko buat orang yang melakukan kerjaan simpan pinjam itu, ya resiko dimakan orang, uang itu sudah menjadi satu persiapan mental buat kita. Sekarang kalau Anda tidak ikhlas, nyumpel, hatimu kotor, malah Tuhan nggak bisa berkati lagi. Tapi kalau Anda ikhlas, Tuhan mau mengembalikan lipat kali ganda, oh sangat bisa. Mau mengembalikan 100 kali lipat juga sangat bisa. Cuman Anda mesti bertobat lain kali, jangan lagi uangnya disimpan pinjamkan atau sengaja dipinjam-pinjamin orang untuk cari bunga, enggak usah. Enggak usah ingin dari bunga. Itu enggak baik kok dan enggak benar itu di hadapan Tuhan. Kalau mau dapat bunga, masukin aja deposito atau masukin tabungan, nanti di situ dapat bunga dari bank resmi. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau sengaja diambil, karena kalian Anda kan kepengen dapat bunga dan dapat penghasilan lebih gede, ya resikonya kabur. Itu aja. Jadi harus ikhlas. Nggak bisa nggak. Kalau Anda mau diberkati. Kecuali Anda nggak mau diberkati, ya udah. Pilihan di tangan kita kok. Ya. Jangan tanya hati. Perasaanmu pasti luka, kecewa, marah, jengkel, nggak rela. Itu perasaan. Tapi ambil keputusan iman. Aku mau melepaskan. Karena itu pelajaran buat hidupku. Supaya aku nggak melakukan itu lagi. Dan Tuhan pasti berkati kita. Ya, cukup jelas ya. Ya, cukup jelas ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Tapi kembali keputusan, jangan lihat perasaan gitu ya. Ini kita balik lagi nih quotes-nya. Percaya itu karena iman, bukan karena perasaan. Kalau perasaan pasti akan, mosok bisa segitu gitu gitu. Pasti gitu-gitu, emosi dan lain sebagainya. Tapi lihat iman, dengan iman kita mau lihatnya. Kalau iman itu yang dilihat tetap apa yang dikatakan Tuhan, apa yang fokusnya kepada Tuhan ya Bu ya, Iya, bukan iya. kepada perasaan dan keadaan kita. Nah, gitu. Em, ini yang tadi sih sebetulnya kadang kita merasa bahwa, aduh, kok begini ya, kok begitu ya, kok nggak tercapai ya. Padahal sebetulnya sebelumnya kita kan bahas tentang bagaimana kita motivasi dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya sederhana saja. Duduk, diam, baca, renungkan, perkatakan dan lakukan firman Tuhan itu sebenarnya sudah menjadi kekuatan untuk memotivasi kita. Dan itu yang menyegarkan Yes. jiwa kita. Dari situ kita bisa paham dan tahu tentang hukum-hukumnya Tuhan juga. Amin. Sesederhana itu orang kadang kadang masa sih cuman begitu gitu. Tapi Emang sebetulnya manusia. Emang ya Bu, manusia kalau dikasih yang gampang nggak mau, mintanya yang sulit. padahal tuh belum tentu Anda melakukannya dengan tekun dan teratur itu gampang loh. Ya kan Bu? Iya, sangat.
punya komitmen untuk terus-menerus melakukannya, punya komitmen untuk terus-menerus setia mengerjakannya itu juga nggak mudah loh. Jadi jangan ngomong kok gampang banget, oh, enggak. Itu tetap harus dikerjakan dengan terus menerus konsisten. Jadi ya, ya, yuk, ya, yuk bareng-bareng lakukan itu. Itu kayak Bu Elis tadi bilang, nggak usah bayar mahal-mahal, dengerin kita aja. Nanti kan kita bisa tahu menyemangati, menyemangati Anda gitu ya. Dan Iya, banyak kok sederhana. Yes. banyak yang dari luar yang dengerin kita melalui web juga. Terima kasih ya yang sudah dengarkan kita, yang via Facebook juga. Banyak yang dari luar kota Semarang gitu ya, dapat berkat. Kalau ditanyain, aku suka dengerin ini loh. Lah tapi ya nggak apa-apa, tanya aja. Nah tapi aku dengerin aja udah dapat jawaban kok. Cuma dengarkan loh dapat jawaban. Cuma dengarkan loh aku juga terberkati. Amin. Lah itu tuh luar biasa sebetulnya. Nggak harus, oh ini padahal aku lagi mau lagi ada persoalan ini, ternyata sambil dengarkan itu menjawab. Ternyata sama. Waduh, yes, luar biasa ini. Ya, Bu, ya. terakhir pesan semangatnya buat pendengar, buat Good News Family. Tetap pesan semangatnya adalah percaya saja dengan segenap hatimu dan Anda akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Percaya saja. Amin. Percaya Percaya saja. saja dengan segenap hatimu, maka kamu akan Ya. melihat kemuliaan Tuhan. Dengan segenap hatimu ini artinya bulat loh imannya. Ya Bu ya. Bulat, nggak pakai pengertian kita. Ya, Jangan bersandar kepada pengertian. Pengertiannya buang. pengertian kita buang. Bulat imannya. Percaya saja. Ya, Sesederhana itu. Tetapi nggak sederhana juga sih yes, untuk melakukannya. yes. Oke Bu Elis, Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom, sampai ketemu. Sampai ketemu. Amin. Ya dan Good News Family terima kasih ya buat hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhirnya program Saber Hamenja ini. Tepat 1,5 jam loh kita sudah bersama untuk menemani Anda. Berharap apa yang dihadirkan ini boleh menjadi berkat dan bermanfaat untuk Anda dimanapun Anda berada. Oke, selamat lanjutkan aktivitasnya dan sampai jumpa.